Sunny is a liar? YouTuber Korea berbahasa Indonesia, Sunny Dahye, baru-baru ini viral lagi karena sebuah gosip kurang mengenakan tentang sifat asli sang YouTuber ini di balik kamera. Memang sudah menjadi rahasia umum sih kalau sifat orang memang berbeda di depan sama di belakang kamera. Tapi apa yang membuat Sunny ini begitu istimewanya hingga viral? Adalah gosip ini guys. Sunny di depan kamera sering bilang, "Aku cinta Indonesia, Indonesia rumah aku," dan segala puji-pujiannya untuk menyanjung Indonesia. Tapi ternyata di balik kamera, Sunny justru mengatakan Indonesia adalah third world country atau negara berkembang, miskin, dan bagusnya mereka cuma bisa memberikan saya likes dan views. Dan sekarang saya akan mengirimkan produk jualan saya kepada mereka dan mereka akan menyukainya dengan sangat mudah. Tidak lain dan tidak bukan adalah sifat over proudnya netizen Indonesia dipergunakan oleh orang, biasanya bule atau orang Korea, hanya demi konten, views, dan likes. Bahkan Sunny sendiri pun juga menghina Indonesia di balik kamera. Dah lah guys, memang kenyataan kok orang-orang Indonesia itu mental inferior dan over proud, sehingga mudah dieksploit dan dimanfaatkan oleh orang lain demi cuan yang berlimpah. Tidak hanya karena menghina Indonesia, netizen juga marah dengan cara Sunny Dahye yang sangat tidak menghargai sebuah karya seni. Cerita ini langsung di-spill oleh editornya Sunny yang mengekspos sifat aslinya Sunny dan Chris suaminya yang sebenar-benarnya. Wow, makin viral lah Sunny. Nah guys, mari kita bahas kronologi lengkapnya kasus Sunny Dahye. Anda di acara Monton, Raymond nonton, kita bersama Doge. Mari kita over bangga. When Indonesian viewers who don't know me, who think I'm just a Korean girl, aku besar di Indonesia, 20 tahun lebih aku di Indonesia, mulai dari 4 tahun, TK, SD, SMP, SMA, kuliah pun aku di Indonesia, lulusan UGM, Fakultas Hukum. Aku tidak bisa tidur tanpa guling, gak bisa makan tanpa tempe, tanpa sambal bawang. Jadi kalian sudah kenal Sunny Dahye? Dahye adalah YouTuber Korea yang lancar berbahasa Indonesia karena dia pernah tinggal di Bali. Sekolahnya di Bali juga dan kuliahnya di UGM. Sunny memiliki 4 channel YouTube. Yang pertama, Sunny Dahye berbahasa Korea. Kedua, akun YouTube Sunny Dahye In yang videonya full bahasa Indonesia. Kemudian channel YouTube bersama suaminya Chris Okano yaitu Sunny and Chris. Dan terakhir, channel YouTube tentang 2 anjing peliharaannya yaitu Gamja dan Simba. Dan memang target penontonnya adalah orang Indo karena ya bisa kalian nilai sendiri guys. Orang Indo sangat tergila-gila dengan sesuatu yang berbau Korea, seperti K-pop, K-drama, baju style Korea, kosmetik Korea, dan YouTuber Korea. Kita yang lokal gini cukup tahu diri aja ya. Oke, kalian sudah kenal sama Sunny Dahye? Kalau sudah kenal, mari kita lanjut ke Gosip ini berawal dari sebuah akun Instagram tak dikenal dengan nama akun @sunnyisaliar2. Akun ini mengekspos semua hujatan yang ditujukan kepada Sunny Dahye, seperti beberapa SS chattingan dari seseorang yang mengaku kenal dengan Sunny Dahye, dan dia nge-spill the tea tentang sifat asli Sunny Dahye yang memang kedengarannya berbanding terbalik dengan di depan kamera. Mari kita membaca guys. Oh iya bener, konten puasa juga semuanya settingan. Aku non-is, tapi aku gak setuju sama penggunaan kedok agama untuk cari likes dan view. Waktu konten puasa bahkan dia sempat makan McD sama hotpot with me. Begitu kamera on, dia bilang lagi sama teman-temannya, tapi dia gak makan. Waktu selesai tag, ya dia makan aja gitu bareng sama kita. Itu pertama kali aku sadar ada yang gak beres sama dia, karena sebelumnya aku kira dia orang yang pure, tulus gitu loh. Ternyata gitu guys. Di depan kamera, sok-sok puasa gak ikut makan ya. Tapi di belakang kamera, makannya paling banyak. Sunny juga pernah bilang sendiri bagi dia viewer Indonesia itu bodoh dan miskin. Makanya lebih mudah dibodohin. Bener tuh, kalian tuh mudah kali dibodohin. Dibodoh-bodohin Sunny kayak gini, nonton pula kalian. Masih banyak lagi kasus-kasus kayak tiktokers yang ya kalian ngerti lah. Tiktokers yang gitu, kalian nonton, ngefans. Well, tidak salah sih, tapi ya kalian dibodoh-bodohin. Mending channel-channel seperti saya nih, edukatif, informatif, dan menghibur. Sekaligus bikin emosi. Channel Inggris dia aja nggak dilanjutin karena banyak orang English speaking yang sadar gelagat dia aneh.
Kamu ingat opening Sunny Julie? Itu dikerjain sama editor lain, karyawan Chris ya. Dan Sunny suka sama hasilnya. Tapi Chris gak ngebayar opening tersebut bahkan setelah Sunny dapat dan pakai videonya. Nah, ini ada masalah sama editornya. Nanti kita spill lagi guys, sebentar lagi. Yuk kita lanjut membaca. Terus sebenarnya Chris itu gak sebaik yang kalian lihat di YouTube. Dia bawa banyak banget pengaruh buruk sama Sunny. Gak tahu sih ya itu murni dari Sunny atau Chris. Mereka pasti kalinya arogan, bla 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 bla. Tak penting. Terus Sunny itu gak pernah benar-benar pure senang sama pencapaian temannya. Dia sempat curhat ke aku waktu akun Yora hilang. Dia seneng banget. Padahal kasihan banget Yora kehilangan akunnya waktu itu lagi recovery habis sakit. Sebelum akun Yora hilang, Sunny juga sering banget spread rumor. Dengar-dengar Yora itu di gereja have sex sama pendeta-pendeta. Sok-sokan aja religius. What? Really? Maksudnya apakah benar si Sunny ngomong kayak gitu? Spread rumor? We don't know it guys. Iya banget, kamu sadar gak di video engagementnya Sunny cuma ada feed call reaction sama orang tua Chris. Aku gak tahu pasti, tapi kayaknya ibunya Sunny juga gak setuju Sunny sama Chris. Ini kayaknya masalah keluarga, not our problem. Buat Chris, aku prihatin nih sama follower dia karena dia beda banget off camera. Sering banget kan dia bilang aku cinta Indonesia, Indonesia rumahku. Padahal waktu itu pernah tanya ke dia, why don't you live in Bali then? Sunny jawab, no, Indonesia is a third country and they're poor. It's only good that they give me likes and view. Seperti yang tadi saya bilang, Indonesia itu negara third world atau negara berkembang, negara miskin, dan mereka cuma bisa kasih aku like dan view. Ya demi konten mereka doang lah. Kayak gini aku langsung hilang respect deh. Begitulah kira-kira SS chattingan dari Sunny is a liar dan seseorang yang centang biru tadi. Sekarang gambarnya sudah dihapus ya karena sudah terlanjur viral. Meskipun cuman bersumber dari katanya si narasumber bercentang biru ini. Tapi menurut si Sunny is a liar 2, dia percaya dengan narasumber ini karena ya akun verified centang biru. Ting. Cuman dia tidak mau memperkeruh suasana, jadi dihapus aja deh. Kok gitu ya? Anggap aja ini sebagai pemanasan kita guys. Jangan emosi dulu ya. Sekarang ada lagi pengakuan dari editornya Sunny dan Chris bernama Sad Stream. Udang sedih. Sad Stream. Dia tulisnya dalam bahasa Inggris sih, tapi kita akan membahas intinya guys. Tentunya dalam bahasa Indonesia. Berikut pengakuan dari editor Sunny dan Chris. Ada apa dengan Sunny Dahye dan Chris Okano? Bagaimana aku diperlakukan tidak baik sebagai seniman? Dari artis yang menganimasi Sunny Julie 2019. Jadi pertama si Sad Stream ini ada animator dari Sunny Julie, namun sudah tidak bekerja lagi pada mereka. Kenapa sih dia baru buka suara sekarang? Karena Sad Stream ini tidak punya suara ataupun follower, dan mumpung sekarang lagi ada orang yang viral lagi speak up, si Sad Stream ini pun inisiatif mendukung untuk speak up sekaligus mengeluarkan isi hatinya tentang pengalaman dengan si Sunny. Jadi dulunya Chris adalah CEO dari perusahaan di Jepang tempat Sad Stream bekerja, dan si Sad Stream dan Chris adalah teman ya, kayak aku dan Doge nih. We are friends. Suatu hari, Sad Stream diajaklah sama si Chris untuk bertemu si Sunny. Ya, untuk diskusi tentang kerjasama untuk branding, desain gitu ya guys ya. Animasi, dan untuk merchandise-nya Sunny. Sad Stream sempat tanya, kenapa Sunny saat itu punya 2 channel. Satu Indo, satu Inggris ya. Jadi Sunny pun menjelaskan kalau prioritas mereka adalah channel Indo karena fanbase-nya yang super loyal. Dan fanbase Indonesia bakal suka apapun yang Sunny post. Karena mungkin ya orang Korea pakai bahasa Indonesia lah. Jadi orang Indonesia kan overproud langsung nonton gitu ya. Chris juga menambahkan kalau engagement dari audiens Indonesia sangat fantastis. Tapi sayangnya fans Indonesia tidak terlalu suka untuk menghabiskan uang untuk support Sunny. Karena ya mereka tidak punya uang sebanyak itu. Tapi Chris dan Sunny sadar kalau yang mereka dapatkan dari fans Indonesia adalah dukungan cinta membabi buta dan YouTube AdSense. Cuan. Disitulah Sad Stream ditawarkan untuk menjadi animator di series Sunny Julie. Ya, kerjaannya seperti membuat animasi intro, foto profil, branding channelnya Sunny, dan juga merchandise yang akan mereka jual. Tapi Chris malah meminta harga teman. Dia juga memaksa Sad Stream memberikan harga termurah. Padahal yang Sunny dan Chris cuan dari hasil YouTube dan penjualan merchandise mereka adalah sangat banyak guys.
Sedangkan harga animasi ditekan hingga tidak masuk akal, tidak sebanding dengan pendapatan mereka dari AdSense dan jualan merchandise. Mereka sih janji kalau Setstream memberikan harga yang lebih murah, mereka akan memberi kredit atau menuliskan nama Setstream di kolom deskripsi semua video YouTube mereka karena telah menggunakan artwork atau animasi dari Setstream ya. Dan juga akan di-share di Instagram sekaligus promosiin karya dari Setstream. Kayak influencer bayar pakai exposure gitu guys. Tapi ternyata mereka ingkar janji gitu ya guys ya. Mereka tetap bayar dengan harga yang ditawar semurah-murahnya tadi, dan pada akhirnya tidak ada yang tahu kalau itu hasil kerja dari Setstream yang sudah dibayar murah terus diingkar janji lagi. Chris juga memberi banyak alasan untuk tidak memberi kredit kepada Setstream. Pokoknya cari alasan-alasan lah untuk tidak kasih kredit kepada Setstream. Padahal apa susahnya cuma tulis-tulisan, kasih link di deskripsi gitu aja kan? Ternyata ya, di Korea juga ada harga teman, dan teman diperlakukan tidak manusiawi. Hihihi. Di akhir cerita, Setstream menambahkan kalau dia kenal langsung dengan Chris dan dia menilai kalau Chris ini adalah orang yang manipulatif, egois, dan narsistik. Dan dialah yang mempengaruhi Sunny untuk menjadi begini. Begini itu mungkin kayak toxic gitu ya guys ya. Hingga sekarang pun si Setstream tidak pernah mendapatkan permintaan maaf dari Chris maupun Sunny. Sekian cerita dari editor mereka ya. Jadi apakah Sunny dan Chris benar-benar sejahat itu kah guys? Jawaban sementara saya sih bisa jadi iya. Namanya juga manusia, kalau udah ketemu uang pasti matanya hijau dan menjadi tamak atau greedy. Apalagi kalau bisa dapat uang AdSense yang banyak dari netizen Indo yang gampang dibohongi. Ya tinggal taruh bendera Indonesia di thumbnail sama tulisan Indonesia di judul. Wah, orang Indonesia yang over proud langsung nonton nih. Atau beberapa contohnya kayak si Sunny bikin konten YouTube reaksi orang Korea titik-titik Indonesia. Wah, itu resep untuk viral tuh kayak gitu guys. Pelajaran nih untuk kita semua netizen yang over proud. Kalau ada video reaksi orang luar terhadap sesuatu dari Indonesia, gak usah lah ditonton. Jangan mau jadi ATM berjalan buat mereka. Kayak aku bilang tadi, mending support sesama warga Indo aja lah. Seperti channel saya ini ya, saya dan Doge. Edukatif, informatif, dan menghibur. By the way guys, semua ini belum tentu benar ya. Hanya dugaan dan klaim dari pihak yang belum tentu akurat. Kita perlu menilai masalah dari dua sisi guys. Maka dari itu kita tunggu saja klarifikasi dari Sunny dan Chris. Itu saja video dari saya dan Doge kali ini. Jika kalian menyukainya, jangan lupa like video ini dan komen di bawah. Dan subscribe ke channel kami untuk mendukung saya dan Doge membuat lebih banyak video lagi. See you in the next video. Bye bye. 30岁了，装个蛋炒，驸马郎的旗帜，望个满皇上的徽牌，随了装个。